Negara wajib berarti kan menyekolahkan atau memberi atau ruang pendidikan kepada warga negaranya kan. Nah, salah satu cara pemerintah memberi ruang pendidikan itu adalah dengan memberi program Indonesia Pintar melalui KIP. KIP ini kan ada KIP. Keluarga ini tidak mampu membayar, itu putus sekolah. Betul. Berarti sekolah itu sudah melanggar itu prinsip kewajiban untuk belajar itu. Si anak ini kan wajib sekolah sampai tamat SMA kan. Kan itu undang-undang. Betul. Nah, kalau sekolah memaksakan untuk membayar itu, sementara dia keluarga yang tidak mampu membayar 100.000 per bulan misalnya kan, maka anak itu kan pasti putus sekolah. Berarti sekolah sama dengan tidak menghormati atau tidak berpijak pada akses pendidikan untuk anak, kemudian tidak berpijak juga pada prinsip paling mendasar bahwa pendidikan itu wajib bagi anak di Republik Indonesia, khususnya yang terdaftar itu kan ada 108. Ya. Berarti kan dia dari 108 itu harusnya dia bagian dari 108 kan. Ya. Apalagi dia sudah dapat beasiswa KIP SD dengan SMP. Pertanyaannya ngapa nggak dapat? Ya, betul. Nah, apakah sekolah ini diskriminatif terhadap putri ini gitu kan? Siapa namanya? Ratri. Nah, ini yang perlu kita lihat, perlu kita curigai cara atau metode dalam merekrut siswa yang berhak untuk memperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa. Saya Angga Saputra dalam Lentera Demokrasi. Pada episode kali ini kita masih menyambung terkait pembahasan sumbangan pembinaan pendidikan atau sering disingkat SPP dan program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Mengulik pembahasan sebelumnya, wali murid atas nama Pak Supriyadi dengan adinda yang bernama Ratri Pramudita yang bersekolah di SMK Negeri 1 Palembang, yang sebelumnya sudah mendapatkan program ini sejak dari kelas 2 SD sampai dengan SMP kelas 3. Namun sangat disayangkan pada tahap jenjang sekolah menengah ke atas, Ratri Pramudita ini tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar di tengah ekonomi yang sangat sulit yang dialami oleh Bapak Supriyadi, di mana pada saat ini Pak Supriyadi ini mengalami keadaan sakit, yaitu dalam keadaan stroke. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu, yaitu pengamat pendidikan Sumatera Selatan dan juga mantan rektor Universitas IBA, yaitu Bapak Dr. Tareh Rashid MSI. Kita sapa dulu tamu undangan kita pada kali ini. Selamat sore Bang Tareh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bang Tareh, Ya. melihat kondisi yang saya sampaikan sebelumnya, Ya. bagaimana tanggapan Pak Tareh selaku pengamat pendidikan Sumatera Selatan tentang SPP dan juga Kartu Indonesia Pintar ini? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat ini kasus ya, Dinda Restri ya, di sekolah menengah kejuruan 1 Palembang. Ya. Kita harus sebelum masuk kepada hal teknis tadi ya, pada beasiswa atau program Indonesia Pintar ya, program pendidikan Indonesia Pintar gitu. Nah, kalau kita merujuk konstitusi kita atau sebelum konstitusi kita kan, kemerdekaan ini pada dasarnya tujuannya salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Kan gitu kan. Nah, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa? Lewat sekolah, lewat pendidikan ya.
Nah, di dalam konstitusi kita, khusus pasal 31, itu ditegaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia itu berhak mendapat pendidikan. Nah, di dalam undang-undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 juga disebutkan bahwa setiap warga memiliki akses pendidikan. Gitu. Nah, akses pendidikan ini tanpa diskriminasi. Gitu. Nah, negara wajib berarti kan menyekolahkan atau memberi atau ruang pendidikan pada warga negaranya. Kan? Nah, salah satu cara pemerintah memberi ruang pendidikan itu adalah dengan memberi program Indonesia Pintar melalui KIP. KIP ini kan ada KIP untuk sekolah, ada KIP untuk perguruan tinggi kan. Nah, KIP untuk sekolah itu untuk disasar ada dua ya. Pertama masyarakat miskin, kemudian rentan miskin. Ya. Nah, Lestri ini kalau tadi saya dengar bahwa dia udah pernah mendapatkan beasiswa dari KIP mulai dari kelas 2 SD itu sampai tamat, kemudian kelas 3 SMP sampai tamat. Ini sebenarnya dasar dia untuk menerima beasiswa KIP di sekolah SMK 1 Palembang. Betul. Pertanyaannya ngapa dia nggak dapat kan? Nah, kalau kita lihat jumlah KIP di Indonesia itu kan untuk SD, SMP sampai SMA itu 18,59 juta. Banyak ya, untuk warga kan. Nah, berapa sih jatah kuota KIP untuk SMA? SMK ya? SMK Negeri 1 Palembang. SMK Negeri 1 Palembang. Kalau kita buka di internet, itu ada 108. Ada 468 siswa yang mendapat program. Jadi 108 siswa KIP itu khusus untuk kan dia ada beberapa jurusan kan. Nasi Adinda kita ini kan di jurusan apa tadi disebutin? Perkantoran. Ya? Perkantoran dengan layanan bisnis ya. Nah, itu jumlah KIP yang terdaftar itu kan ada 108. Ya. Berarti kan dia dari 108 itu harusnya dia bagian dari 108 kan. Ya. Apalagi dia sudah dapat beasiswa KIP SD dengan SMP. Pertanyaannya ngapa nggak dapat? Ya, betul. Nah, apakah sekolah ini diskriminatif terhadap putri ini gitu kan? Siapa namanya? Ratri. Nah, ini yang harus perlu kita lihat, perlu kita curigai cara atau metode dalam merekrut siswa yang berhak untuk memperoleh KIP. Nah, ini yang perlu kita curigai, kan gitu kan? Tadinya si anak ini kan kalau kita lihat itu kan dia sudah sekolah kan? Sekarang nih kan? Ya, kelas 2. Kelas 2. Berarti dia 1 tahun dibiayai oleh orang tuanya kan? Betul. Padahal seharusnya dia mendapat KIP gitu. Nah, pertanyaan kita kan, apa alasan mendasar sekolah menengah negeri 1 ini menolak si putri ini? Betul. Kan itu pertanyaannya. Apakah ini penilaian ini tidak objektif? Kalau tidak objektif kan bisa katakan mungkin ada ya dalam tanda petik ini masih kemungkinan perlu kita cek melakukan kajian di sekolah tersebut. Jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif atau yang seharusnya anak ini mendapat karena mereka sudah jelas dari SD sampai SMP dan dia melangsungkan aja kan. Ya, ini kan berarti lampiran dia ketika dia mengajukan KIP di sekolah kan. Nah, ini pertanyaan kita ini, ada apa sebenarnya? Nah, ini bisa dilakukan, kita berharaplah dengan kepala sekolah bukan kepala sekolah dinas, kepala dinas ya di Provinsi Sumatera Selatan untuk melihat ini, jangan diam-diam aja kepala dinas gitu kan. Karena ini melanggar hak si siswa itu, karena si siswa itu udah memang keluarga miskin kalau kita lihat dari awal dia dapat KIP, itu satu. Yang kedua, kita meminta kepada anggota perwakilan Sumsel atau di Palembang untuk juga bersuara ini. Ya. Anak ini, sebab kalau anak ini tidak dapat KIP, itu berarti putus sekolahnya. Kalau dia putus sekolah, berarti
sekolah melanggar konstitusi. Dia tidak memberi akses pendidikan. Padahal di dalam itu sudah saya sebutkan tadi bahwa di dalam konstitusi itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Kan begitu kan? Nah, itu masalahnya kan. Kita kan berharap satu itu dinas harus segera itu melakukan itu kajian atau katakan melakukan semacam penyelidikan terhadap sekolah SMK 1 ini, kenapa anak ini tidak dapat beasiswa KIP. Kemudian kita juga berharap teman-teman di anggota dewan untuk bersuara, terutama di Komisi 5 ya, soal pendidikan itu, untuk bersuara ini kebijakan ini benar apa enggak, sudah tepat apa enggak, kan gitu kan. Agar dewan yang merupakan wakil dari rakyat Sumatera Selatan di DPR ya bisa membela hak-hak anak ini untuk memperoleh pendidikan yang memang ada programnya melalui program Indonesia Pintar atau lewat beasiswa KIP. Kayak gitu. Oke. Itu terkait program Indonesia, Bung. Selanjutnya, Bung, poin yang kedua itu terkait sumbangan pembinaan pendidikan yang diduga itu dipatok oleh pihak sekolah, di mana Dinda kita ini melalui wali muridnya dimintai uang 100.000 per bulan. Sedangkan ya ini bahasanya itu sumbangan, tapi seolah-olah diwajibkan. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Bung Tare selaku pengamat pendidikan? 100.000 itu mulai kapan? Mulai dari kelas 1. Berarti dia kan diwajibkan membayar sebagaimana siswa biasa kan? Ya. Kan gitu kan? Nah, kita nggak tahu klasifikasinya. Tapi yang jelas 100.000 tadi kan tiap bulan harus bayar kan? Tapi kan pihak sekolah kan harus tahu bahwa latar belakang si anak ini, bahwa dari SD sampai di SMA adalah keluarga miskin, kan itu. Karena dia dapat KIP dari mulai kelas 2 SD sampai tamat, kemudian kelas 1 SMP sampai tamat. Nah, ketika dia ingin melanjutkan pendidikan di SMK atau di SLTA, dalam hal ini SMK 1 Palembang, maka ini harusnya dia mendapat beasiswa itu kan? Ya. Kenapa tidak kan? Kenapa dibebankan jadi harus membayar tiap bulan kan? Saya kira orang tuanya kan sudah mengusulkan itu kan? Ya. Kan itu kan? Nah, kalau ini terjadi, makanya saya bilang tadi, Kepala Dinas Pendidikan di Sumatera Selatan dengan anggota dewan ini harus concern terhadap persoalan ini Sebab ini kalau umpamanya sekolah memaksa kemudian keluarga ini tidak mampu membayar, putus sekolah. Betul. Berarti sekolah sudah melanggar prinsip kewajiban untuk belajar itu. Si anak ini kan wajib sekolah sampai tamat SMA kan? Kan itu undang-undang. Betul. Nah, kalau sekolah memaksakan untuk membayar itu, sementara keluarga yang tidak mampu membayar 100.000 per bulan misalnya kan, maka anak itu kan pasti putus sekolah. Berarti sekolah sama dengan tidak menghormati atau tidak berpijak pada akses pendidikan untuk anak, kemudian tidak berpijak juga pada prinsip paling mendasar bahwa pendidikan itu wajib bagi anak di Republik Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Gitu. Oke. Baik, Bung Tare. Bagaimana menurut Bung Tare terkait tanggung jawab dari pihak sekolah sendiri, bahkan dari pihak gubernur, bahkan dari pihak kepala dinas, apa yang harus mereka lakukan agar persoalan ini cepat diselesaikan? Karena posisi dari wali murid ini sudah sakit stroke, tidak bisa bahkan untuk biaya sekolah sehari-hari pun itu sulit. Yang sakit stroke tuh anaknya tuh bapaknya, orang tuanya. Sehingga dia tidak bisa beraktivitas untuk mencari nafkah sehari-hari seperti biasanya. Mungkin itu. Barangkali pertama dari orang tua anak ini ya membuat untuk membuktikan dia sakit stroke itu kan dokter ya. Jadi harus ada surat terang dokter yang diajukan ke sekolah untuk meminta keringanan dalam hal ini, untuk meminta
masuk ke dalam program pendidikan Indonesia Pintar itu, dalam hal ini KIP itu mendapatkan kartu Indonesia Pintar itu untuk sekolah ya. Nah, itu pertama untuk dari sudut peserta didik, dalam hal ini siswa. Kedua, dari pemerintah, dalam hal ini saya tadi udah saya singgung gitu. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan gitu, harus responsif terhadap persoalan ini kan. Harus dikaji. Jangan-jangan di dalamnya ada unsur-unsur KKN gitu loh. Sehingga anak ini tersingkir yang sebenarnya dia mendapat hak untuk kartu Indonesia Pintar. Nah, praktek-praktek ini gitu, itu kan dalam tanda petik itu kan bagian pelanggaran. Nah, itu bisa dilaporkan ke kementerian. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan yang membawahi pendidikan menengah ya. Itu untuk eksekutif, dalam hal ini kepala dinas. Itu saya gubernur diwakili oleh kepala dinas ya, untuk segera responsif terhadap persoalan Adinda Retri ini gitu. Juga begitu dengan teman anggota dewan di Kota Palembang atau di Sumatera Selatan itu juga responsif itu untuk melihat kasus anak ini. Kenapa anak yang sudah dapat beasiswa KIP dari mulai SD sampai SMP, ketika SMA-nya nggak dapat. Sementara ini kan data-datanya kan udah sudah terverifikasi ya dengan data terpadu kesejahteraan sosial itu di TKS itu kan pasti udah melalui proses itu kan, dengan bukti bahwa anak ini dapat beasiswa KIP di SD maupun di SMP kan begitu. Nah, ketika dia di SLTA, data dari SD sama SMP ini kan udah terverifikasi di data terpadu kesejahteraan sosial itu kan di TKS itu kan. Nah, apa alasan lagi kan gitu kan? Nah, makanya perlu dicurigai, jangan-jangan ada kebijakan yang diskriminatif terhadap anak ini gitu. Ada dalam tanda petik lah, ada kedekatan family, kedekatan kawan segala macam sehingga tersingkir anak ini kan gitu. Kan jatahnya 108 ya, siswa KIP di SMK ini kan. Nah, dari 108 khusus untuk di jurusan ya, jurusan manajemen dia di situ dengan layanan bisnis itu kan. Nah, perkantoran dan lain-lain. Manajemen perkantoran dengan layanan bisnis itu kan ada 108 jatahnya kan, ada kuotanya kan untuk KIP itu. Nah, dari 108 itu apakah memang terverifikasi lewat data DTKS tadi? Atau di dalamnya ada permainan? Nah, kalau ada permainan itu ini sudah melanggar etika pendidikan gitu. Nah, di sini kepala sekolahnya perlu diambil langkah-langkah oleh kepala dinas ya, bisa diberhentiin. Gimana memimpin sekolah? Itu yang sekolah ini harusnya menjalankan mandat konstitusi kita yang seluruh warga negara Republik ini harus akomodir pendidikannya itu. Kemudian di dalam undang-undang pendidikan itu sendiri memberi akses seluas-luasnya kepada warga negara Republik Indonesia kan. Jadi kalau umpamanya ini dia tidak dapat dikarenakan ada faktor-faktor diskriminatif tadi, maka ini sama dengan menegasikan hak konstitusional si murid, si siswa tadi. Jadi hak konstitusional siswa tadi Retri tadi hilang hanya gara-gara sistem yang tidak tidak objektif sangat subjektif, misalnya dalam merekrut peserta KIP itu tadi. Nah, itu yang saya lihat. Jadi dalam hal ini perlu Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan merespon persoalan ini, kemudian melakukan penelitian detail. Kalau memang ada penilaian berhentiin kepala sekolahnya kan gitu. Kita nggak menginginkan juga orang yang memimpin lembaga ini yang justru tidak amanah dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kedua, dia tidak amanah juga dalam Undang-Undang Pendidikan kan gitu kan. Nah, ketiga dari perspektif itu bagaimana cara mengatasinya ya anggota dewan juga perlu mengawasin ini. Kan ini anggaran negara yang disiapkan untuk warga negara.
Nah, jangan-jangan apa nama tuh ini tidak tepat sasaran. Kalau istilah Purbaya itu melenceng ini kan. Itu kan. Nah, jangan-jangan nanti apa nama tuh Purbaya belum lihat macam mana anggaran di pendidikan itu. Jangan-jangan banyak juga nilai seperti di kementerian-kementerian lain itu. Tapi yang jelas saya tahu dengan terdakwanya Menteri Pendidikan itu kan ada berarti pendidikan ada ketidakberesan di dalam penyelenggaraan pendidikan itu di tingkat kementerian. Nah, jangan-jangan di sekolah macam itu juga kan. Nah, kita tidak menginginkan praktek koruptif itu berada di sekolah. Nah, kalau umpamanya ada praktek-praktek koruptif, praktek-praktek diskriminatif terhadap siswa, saya kira kepala dinas dalam hal ini segera memecat kepala sekolah. Saya kira itu. Ya, baik, Bung Tare. Permasalahan ini sebenarnya sudah menjadi isu nasional, Ya. Bung Tare. Banyak ratri-ratri yang lain. Ya. Ini adalah sebagian contoh kecil. Nah, bagaimana pandangan Bung Tare terkait ratri-ratri yang lain agar berani menyuarakan terkait permasalahan dugaan pungli dan atau hal lain sebagainya di dunia pendidikan agar tidak diintimidasi baik di sekolahnya maupun yang lainnya seperti itu. Ya, seharusnya kan setiap sekolah atau masyarakat lah melakukan sosialisasi tentang apa nama itu pendidikan, undang-undang pendidikan. Dalam hal ini implementasinya yang jadi bantuan apa nama pendidikan di sekolah dalam bentuk program Indonesia Pintar atau PIP itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu beasiswa sebenarnya kan. Nah, beasiswa itu adalah bagian dari kewajiban negara untuk apa nama itu menunaikan mandat dari para pendiri bangsa bahwa kemerdekaan ini salah satu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu melalui pendidikan. Nah, lembaga pendidikan di dalamnya kan banyak tuh, ada kepala sekolah, guru, elemen-elemennya di samping apa nama tuh ada orang tua yang organisasi sekolah itu apa namanya komite sekolah sekolah. Nah, komite sekolah juga harus apa nama tuh sebagai lembaga yang harus berpihak pada kepentingan murid Komite sekolah juga harus bertanya dengan kepala sekolah. Saya jangan-jangan komite sekolah berkolaborasi dalam tanda petik untuk kepentingan-kepentingan menyingkirkan orang kan gitu kan. Nah, kita berharap apa namanya komite sekolah juga mampulah melihat persoalan ini secara objektif Kalau tidak, itu yang saya bilang tadi, dalam skala yang lebih besar, ini kan mandat konstitusi. Si ratri itu dengan kondisi orang tuanya miskin, artinya dia KIP itu kan ada dua kategori, masyarakat miskin dengan rentan, rentan miskin lah ya. Nah, dia akan berada di dua kategori itu, apakah dia miskin atau rentan miskin atau dia masyarakat miskin. Tapi yang jelas si ratri ini kan udah dapat KIP dari SD sampai SMP, kan gitu kan. Artinya ini jejak datanya sudah terverifikasi kan. Nah, kalau ini pun terjadi, makanya perlu sosialisasi di tingkat masyarakat bahwa apa nama itu kadang-kadang kan peserta didik juga nggak paham mekanisme macam mana sih mengajukan KIP segala macam kemudian macam mana apa nama itu mekanisme rekrutmennya. Kadang-kadang rekrutmennya kan ada verifikasi semua itu. Kalau KIP di kampus itu kan ada gambar rumahnya, segala macam pendapatan orang tua, segala macam Nah, dari 100 berapa tadi itu? 108 peserta yang mendapat KIP di sekolah SMK 1 ini. Pertanyaan kita, apakah sesuai dengan kategori-kategori yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Ya kan gitu kan? Kalau nggak sesuai berarti ada kebijakan-kebijakan yang tidak objektif sehingga memakan korban ialah si retri tadi. Nah, kalau ini yang terjadi berarti ini bagian dari merusak sistem pendidikan. Ini mengkhianati amanat di konstitusi, termasuk mengkhianati cita-cita
republik Ya. yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, orang-orang atau elemen-elemen di dalam sekolah yang mengkhianati cita-cita kemerdekaan ini tidak wajar duduk di lembaga-lembaga pendidikan. Karena itu perlu dipecat. Ya. Kalau umpamanya teridentifikasi atau terverifikasi kebijakan-kebijakannya. Saya kira ini tugas dari kepala dinas pendidikan di Sumatera Selatan. Jadi kita menghimbau saudara itu agar pendidikan kita berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, itu baik itu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pendidikan, termasuklah keputusan-keputusan menteri itu yang memperkuat kebijakan-kebijakan yang bakal diambil oleh penyelenggara sekolah atau penyelenggara pendidikan. Saya kira itu. Demikianlah perbincangan kita terkait Kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar dan juga sumbangan pembinaan pendidikan atau sering kita singkat SPP yang telah disampaikan oleh Bung Tare terkait edukasi tentang KIP dan SPP. Semoga kasus yang dialami oleh adinda kita Ratri Pramudita yang bersekolah di SMK Negeri 1 Palembang ini bisa dapat diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Saya Angga Saputra bersama Bung Tare Rashid MSI selaku pengamat pendidikan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.